Pemirsa, pembangunan Jakarta yang pesat tak luput dari ruang ekspresi bagi para remaja. Akhir-akhir ini, sejumlah titik di Jakarta menjadi sorotan di media sosial karena menjadi wadah ekspresi dadakan para remaja Jakarta hingga kota satelit lainnya. Lalu apakah ruang-ruang ini sudah tepat untuk mengakomodir kreativitas para remaja dan bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat terkait fenomena tersebut? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Jakarta semakin megah ya. Iya dong, Jakarta terus berbenah untuk menjadi kota metropolitan yang bisa disorot di mata dunia, bahkan dunia maya. Iya, pastinya pemirsa Vloganza tahu belakangan ini sejumlah titik di Jakarta ini disambangi oleh anak muda untuk menjadi tempat berekspresi katanya. Tapi apakah sudah tepat ya tempat nongkrong mereka ini? Apakah tidak menimbulkan kemacetan? Yuk, kita cari tahu. Nah, pemirsa, ini dia nih salah satu titik di Jakarta yang disambangi oleh anak-anak muda untuk menjadi tempat berekspresi katanya. Di sini di Sudirman atau Duku Atas atau mungkin yang pemirsa lebih kenal dengan Citayam Fashion Week namanya. Awal mula ada Citayam Fashion Week ini di mana banyak sekali anak-anak muda dari Citayam, Bojong hingga Depok datang ke sini untuk sekedar nongkrong maupun beradu outfit dan juga berlenggak-lenggok bak layaknya di Fashion Week. Seperti apa ya? Ikuti saya. Oke, kakak dan kakak siapa, Kak? Sama Dian. Kakak Dian. Kak Dian sering lewat sini, Kak? Enggak juga sih, kalau ada acara di luar aja. Oh, ada acara aja. Kak, ini ada CFW ini atau tongkrongan seperti ini keganggu nggak sih sebagai pejalan kaki? Enggak sih. Enggak ya? Iya, karena kegiatannya mungkin lebih positif ya. Oke, lebih positif. Tapi takut nggak mengganggu kemacetan atau seperti apa gitu? Kalau kemacetan sih pasti akan mengganggu. Cuma ya tergantung kitanya ya, Menertibkannya ya? menertibkannya seperti apa. Oke. Mas dengan Mas siapa, Mas? Seno. Mas Seno. Mas Seno, kalau jalan lewat sini terganggu nggak sih dengan ada yang nongkrong-nongkrong itu, Mas? Sangat terganggu sebenarnya. Oke, kenapa tuh Mas terganggunya, Mas? Ya karena mereka pakai fasilitas umum. Oke. Kayak zebra cross gitu kan sebenarnya harusnya buat nyebrang kalau ada kendaraan atau apa gitu. Ini sekarang buat hilir mudik. Jadi ya segala macam. Oke, jadi harus cari jalan lain dong. Iya, kalau bisa sih ada wadahnya. Ada pesan-pesan buat mereka yang mau nongkrong di sini? Lebih berhati-hati karena ini jam kerja. Takutnya membuat kemacetan, itu aja sih. Siap. Terima kasih banyak, Kak Dian. Makasih banyak ya. Yuk, makasih ya. Oke, ada pesan-pesan buat mereka yang mau nongkrong? Ya kalau bisa cari tempat yang lebih Aman juga ya. mengganggu, atau tidak membuat tidak nyaman lah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Eno. Sehat-sehat ya, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Minum geletak gitu di trotoar gitu kan, itu tinggal gitu. Untuk rokok ya kalau sekarang untuk rokok kalau sekarang ini gitu. Orang kemarin jalan kerja kemarin ngerokok kan, yang nggak sadar buang. Nah, pemirsa, Sudirman atau tepatnya Duku Atas ini menjadi magnet anak remaja yang mau nongkrong di sini. Tapi pemirsa tahu nggak, kalau nongkrong ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi ada di titik di Jakarta lainnya. Ada apa aja? Di antaranya yaitu Taman Ismail Marzuki. Nah, Taman Ismail Marzuki ini populer pada tahun 1960-an. Ini digandrungi remaja yang pada saat itu ingin mengekspresikan dirinya menjadi sebuah karya seni. Kemudian ada Blok M. Nah, kawasan Blok M ini sudah populer sejak tahun 1980-an. Nah, kawasan Blok M inilah yang menjadi cikal bakal dari anak Jaksel yang which is kita kenal sampai sekarang. Kemudian ada Gelora Bung Karno atau GBK Senayan.
Memang GBK atau Gelora Bung Karno ini dikenal sebagai kompleks tempat berolahraga. Meski demikian, kalau kita lihat ke tahun 90-an, GBK ini sangat berbeda. Di mana GBK ini menjadi tempat nongkrong anak muda atau untuk mereka yang ingin beradu mobil mereka. Kemudian ada Sarinah. Nah, Sarinah ini menjadi kesayangan para shopaholic dari tahun 60-an. Dan Sarinah ini menjadi pusat perbelanjaan di Jakarta yang pertama kali. Dan kini Sarinah telah berubah wujud dan masih menjadi magnet remaja mereka pecinta wastra Indonesia. Ada banyak tempat di mana bisa di Monas ada Plaza Selatan yang baru bagus dari tempat luas. Bisa di mana? Bisa juga di lapangan Banteng. Itu juga bagus. Bisa di mana? Bisa di tim usulan teman-teman DPRD. Bisa di BKT juga keren tempatnya kan. Bisa di Senayan. Bisa di PIK juga keren. Di mana lagi? Di parkir timur tuh Senayan tuh banyak tempat keren-keren ya kan, di Asia Afrika sebelah situ keren tempatnya. Bisa di mana lagi? Bisa di Kemayoran juga keren. Banyak sekali tempat. Bahkan saya bilang bisa juga di pelataran Sarinah. Tapi tanya dulu Pak Menteri, Pak Erik boleh nggak? Cukup nggak tempat dihitung dulu. Tapi kalau semua numpuk satu tempat ya penuh. Saran bazar betul dibagi-bagi. Bahkan kalau bisa harinya diatur. Jangan tiap hari. Tiap hari kapan sekolahnya? Nah, sekarang ada anak-anak kalau tugas utama sekolah. Kembali ke sekolah boleh main boleh. Tapi waktunya dijaga, tugas utama belajar mengajar ya. Tempatnya juga dibagi. Selain terowongan Kendal alias Citayam Fashion Week yang berseliweran di media sosial, anak-anak remaja ini juga mengandungi titik-titik lain di Jakarta yang katanya sih fotoable. Di mana ya? Yuk ikut saya yuk. JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Pinisi ini digandrungi oleh masyarakat usai diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain karena bentuknya yang unik menyerupai kapal pinisi, JPO Pinisi ini juga dilengkapi oleh trek sepeda sehingga menjadi rasa baru bagi para pecinta olahraga menggoes ini. Halo, dengan siapa nih? Saya Daru. Kakaknya? Saya Siva. Oke, dari mana nih? Dari Depok. Dari Depok. Dari Depok. Iya. Naik apa ke sini? Kita dari sini. Dari rumah sih naik motor. Cabang motor taruh di stasiun Sudirman. Oke, terus kenapa sih pilihnya ke Jembatan Pinisi? Emang ada apa di sini sebenarnya? Sempat ngeliat-liat di Google sih, ya romannya bagus. Cuma sayang sih buat malam. Tapi ya Oke. nggak apa-apa lah nyoba siang-siang. Dengan melesatnya pembangunan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah memikirkan sejumlah titik-titik yang bisa dinikmati para anak muda sekaligus menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya titik-titik ini bisa menjadi referensi Anda juga untuk menghabiskan waktu. Di antaranya ada M Block. Terletak di kawasan Blok M, para pecinta seni ini kerap mendatangi M Block dan di sini juga sering loh ada art exhibition. Dan yang kedua adalah perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Kalau kata orang bijak, every leader is a reader. Nah, buat calon-calon pemimpin nih, ini bisa menjadi langkah awal nih untuk bersantai sekaligus menikmati buku-buku bacaan. Kemudian ada lapangan Banteng. Selain Gelora Bung Karno, yang ini nih juga bisa menjadi tempat berolahraga. Dengan sejumlah fasilitas seperti taman yang hijau, Anda juga bisa loh menikmati pertunjukan air mancur di titik yang ini. Kreativitas merupakan hal yang penting bagi anak usia remaja. Namun penyaluran ekspresi mereka ini membutuhkan wadah yang tepat agar nantinya bisa menumbuhkan minat yang positif dan tentunya berdampak baik bagi masyarakat. Mengekspresikan diri sah-sah saja, asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita yang jaga Jakarta, siapa lagi? Demikian Vloganza kali ini bersama juru kamera Eko Miadi dan juga Sutrisno, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.